Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Inovasi yang beranggotakan Ananda Putri dengan NPM 19031178 dan Rafif Salim 1801010073, Firda Eka Zuliatin 19031077, Ananda David Firmansyah dengan NPM 1801010055, Ika Rizky Nurfadilah dengan NPM 1903010011, Rindah Permai S 1903011211, dan saya sendiri Rizky Novardiansyah dengan NPM 1801010059, dan yang terakhir ada Febriza Eka Mayori dengan NPM 1903010070. Di sini kami akan menjelaskan tentang networking, inovasi, dan bisnis ekosistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Putri. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai strategi network ekonomi Asia Timur. Dinamika ekonomi suatu negara seringkali dipengaruhi oleh faktor sejarah, ideologi, dan kepemimpinan yang membentuk negara tersebut. Contohnya adalah Jepang yang mempunyai peran penting dalam perekonomian dunia. Jepang berhasil mengembangkan teori manajemen khas Jepang dan juga berhasil dalam bidang politik yang memiliki hubungan yang solid dan kerjasama yang saling menguntungkan antara birokrat, politisi, dan pengusaha. Hubungan ketiganya disebut dengan Iron Triangle. Iron Triangle merupakan faktor-faktor utama yang mendukung peningkatan ekonomi Jepang hingga mendapat julukan sebagai Japan INC atau Japan Incorporate. Merupakan hubungan informal yang mengibaratkan Jepang sebagai perusahaan yang memiliki dua komponen, yaitu struktur atau institution serta kebijakan. Birokrasi yang paling berperan dalam sistem kebijakan luar negeri Jepang adalah MOFA atau Ministry of Foreign Affairs atau Gaimusu yang mengordinasi penyaluran ODA atau Official Development Assistance. MOFA mempunyai otoritas administratif yang besar dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh ODA. Mengingat besarnya peran ODA dalam membawa Jepang ke persatuan dunia, maka ODA disebut sebagai pilar dari diplomasi Jepang. MOFA membentuk JICA sebagai agensi yang menangani bantuan teknis. Pemberian ODA Jepang terhadap negara-negara berkembang di dunia seperti termasuk perbaikan infrastruktur, hutang, maupun hibah pada dasarnya merupakan stimulasi bagi kelancaran investasi dan operasional perusahaan Jepang. Selanjutnya ada network inovasi. Framework Triple Helix merupakan model dalam pengelolaan inovasi yang mendukung daya saing suatu negara yang banyak dikenal sebagai hubungan yang intens antara akademis, bisnis, dan government atau pemerintah. Triple Helix merupakan suatu konsep yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi muncul dari adanya hubungan yang seimbang dan adanya timbal balik terus-menerus yang dilakukan antara akademis atau perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah, serta para pelaku sektor bisnis. Hubungan ketiganya dikenal dengan ABG, yaitu akademi, bisnis, dan government. Sains Teknopark. Salah satu strategi dalam meningkatkan kapasitas SDM dan iptek yang digariskan oleh MP3EI yaitu dengan menginvestasi Puspitek menjadi Sains Teknologi Park atau Sains Teknopark. Hal ini merupakan tugas dari KRT untuk merevitalisasi Puspitek dan diarahkan agar ke daerah-daerah juga terbentuk STP. Menurut International Association of Science Park, STP merupakan kawasan khusus yang diorganisasikan secara profesional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunikasi di sekitar kawasan tersebut melalui pendayagunaan iptek dan budaya inovasi yang integrasi dengan kegiatan bisnis dan pendidikan.
Selanjutnya, STP digunakan sebagai sarana untuk menginisiasi dan mengalirkan pengetahuan dan teknologi di antara lembaga litbang, universitas, dan industri. STP memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri-industri berbasis inovasi melalui inkubasi dan proses spin-off, di samping menyediakan jasa-jasa bernilai ekonomi tinggi dalam suatu kawasan yang dilengkapi fasilitas berkualitas tinggi. Terdapat beberapa istilah sejenis dengan STP yang biasa digunakan, antara lain Research Park, Science Park, Business Park, Innovation Center, dan lainnya. Nama saya Firdayka Zulatin, NIM 1903010077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelembagaan STP, di mana karakter dasar kelembagaan STP ini menyangkut integrasi dari berbagai fungsi layanan dalam satu kawasan. Oleh karena itu, STP ini harus dikelola secara profesional, dan STP ini juga membutuhkan beberapa faktor pendukung. Di antaranya yang pertama ada dukungan kuat pemerintah daerah, PT, dan lembaga litbang sebagai owner sekaligus inisiator. Yang kedua ada dukungan industri sebagai basis investasi, pasar, dan pelaku usaha. Yang ketiga tersedianya lahan dan infrastruktur dasar. Yang keempat terbentuknya organisasi yang fleksibel sehingga mampu membuat pengelola taman sains teknologi yang mandiri. Yang kelima ada tersusunnya manajemen profesional yang mampu menjalankan program sehingga mampu meningkatkan aspek relevansi, berkelanjutan, dan kemandirian. Yang keenam, terbangunnya komitmen jangka panjang daerah bagi tersedianya biaya operasi yang kontinu, di mana ownership utama STP yaitu kelembagaan daerah, baik Pemda, perguruan tinggi daerah maupun DPR, sehingga pengembangan STP ini didasarkan pada potensi sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah. Selanjutnya ada teknologi transfer office atau TTO. Ini berfungsi untuk menyajikan sistem pelayanan terkoordinasi dalam satu atap untuk memenuhi target hilirisasi hasil penelitian inovatif di perguruan tinggi. Di mana TTO ini terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama ada unit terkait penguatan karya inovasi, di mana beberapa universitas di Indonesia menggunakan unit ini melekat pada Direktorat Inovasi, namun masih banyak juga yang berada dalam domain lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang kedua ada unit terkait pengelolaan HKI, yang ketiga unit terkait kegiatan masyarakat, dan yang terakhir unit layanan hukum. Yang selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi ITTO, bahwa koordinasi antara lembaga atau pusat penelitian dan kantor TTO berada di bawah satu wakil rektor bidang penelitian. Hal ini sangat penting karena pasti ada interaksi pada kegiatan penelitian yang dilakukan lembaga atau pusat penelitian serta aktivitas. Yang selanjutnya, kantor TTO mengordinasikan kegiatan terkait hilirisasi seperti yang pertama, ada layanan terkait transfer teknologi termasuk di dalamnya terkait pengembangan dan pelindungan HKI. Yang kedua, layanan pengembangan bisnis termasuk dalam hal ini adalah kajian aspek keekonomian, prospek bisnis, dan layanan inkubasi bisnis. Dan yang terakhir adalah layanan hukum, promosi produk, dan pelatihan. Selanjutnya, sebuah contoh cerita sukses kantor TTO. Bagaimana kantor TTO Masyarik University memfasilitasi keberhasilan hilirisasi sebuah produk yang mereka beri nama sebagai biomechanical footwear, yaitu berupa sepatu yang nyaman digunakan untuk sehari-hari karena dirancang sedemikian rupa sehingga mengikuti lekuk kaki dan diklaim mampu mengembalikan cara berjalan yang keliru. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ika Rizky Nur Fadila, NPM 1903010111. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan pangsa pasar potensial. Di sini dicontohkan ada produk biomechanical footwear, yakni contoh dari berhasilnya proses hilirisasi hasil penelitian dari tim peneliti Massarik University. Mereka memilih perusahaan kecil untuk menjadi mitra produksinya, yakni perusahaan tersebut bernama Botti Hannert Ltd Company.
Pemilihan mitra ini sangat tepat mengingat apabila tim peneliti bermitra dengan perusahaan yang besar, mungkin tidak akan terrealisasi proses hilirisasinya. Dalam hal ini, memilih pangsa pasar itu perlu sangat hati-hati. Dalam kasus ini, tim gabungan ini merasa akan sulit bersaing secara terbuka dengan perusahaan sepatu kelas dunia. Maka, mereka memilih pangsa pasar yang sangat terbatas. Pilihan pangsa pasar potensial jatuh kepada para wanita hamil. Hal ini merupakan pilihan cerdas. Apabila mereka bersaing secara bebas, maka akan menghadapi sangat banyak tantangan. Dan sebaliknya, jika memilih pasar segmen terbatas, maka akan mengurangi pesaing. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi para peneliti inovatif sebelum meluncurkan produknya ke pasaran. Slide selanjutnya yakni peran Society Kin ASEAN. Kin ASEAN sendiri diinisiasi pertama kali pada tahun 2010 oleh Mark Plus Incorporated, berkolaborasi dengan Kellogg Innovation Network Global. Kin ASEAN berlangsung setiap tahunnya selama 2 hari di bulan Desember, menghadirkan Dr. Robert sebagai penyimpul utama dalam penyelenggaraan Kin ASEAN. Selama 8 tahun penyelenggaraan, Kin ASEAN telah melibatkan ratusan pakar dari berbagai latar belakang, mulai dari pimpinan bisnis sampai kalangan non-profit. Kin ASEAN tidak bersifat eksklusif, melibatkan pembicara dari negara ASEAN saja. Sejak pertama kali diadakan, Mark Plus secara konsisten melibatkan pembicara dari Asia Timur, Eropa, Australia, dan banyak negara lainnya. Selanjutnya, ada contoh riset sharing kelas dunia yang dilakukan Kin ASEAN. Antara lain yang pertama, disajikannya hasil riset chip DNA untuk ditanamkan ke tubuh penduduk di Jepang yang rawan bencana gempa dan tsunami. Riset ini dilakukan oleh Muneyoshi Numada dari University of Tokyo. Riset ini menggaransi data-data korban meskipun hancur ketika terkena bencana. Dengan demikian, maka pemakaman korban dan data lainnya bisa diinformasikan kepada keluarganya secara tepat. Jenis riset selama 8 tahun berlangsungnya Kin ASEAN dapat diinfokan melalui database Mark Plus Incorporated. Saya Rina Permesawira akan menjelaskan tentang definisi bisnis ekonomi inovasi. Bisnis ekosistem atau yang disebut dengan PE adalah hubungan antara perusahaan yang perlu untuk dianalisis dari level konseptual yang lebih tinggi dibandingkan dari sudut pandang individual organisasi. Jadi yang di sini disebutkan adalah dengan maksud mendeskripsikan struktur dan tingkah laku dari hubungan antara teknologi tinggi dari organisasi yang menghasilkan kunci dari technological platform tersebut dan bagaimana cara individu dalam perusahaan itu menyatu dengan lingkungan baru tersebut. Selanjutnya ada tahap-tahap ekonomi bisnis. Yang pertama ada tahap build, yaitu mendorong hubungan baik dengan konsumen, supplier, dan pihak lain yang penting. Yang kedua ada tahap expansion, yaitu meningkatkan skala dan hubungan dengan partner dalam segmentasi pasar. Yang ketiga ada tahap leadership, yaitu memenuhi bahan baku konsumen untuk bekerja sama secara berkelanjutan. Yang terakhir ada tahap self-renewal, jadi mengimplementasikan ide baru saat proses bisnis agar tidak memiliki pilihan berpindah dengan kompetitor. Selanjutnya ada peranan strategi ekosistem bisnis. Yang pertama ada keystone, yaitu memberikan keamanan sebuah organisasi yang sedang berproses dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua ada vertical dominator, yaitu mengintegrasikan secara horizontal atau vertikal untuk memiliki dan mengelola sebagian besar jaringan secara langsung. Yang terakhir ada niche player, jadi mengembangkan kemampuan khusus yang membedakan mereka dari perusahaan lain di jaringan. Ya, selanjutnya ada contoh bisnis ekonomi sistem di Indonesia. Contoh bisnis ekonomi sistem di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kelompok usaha bersama atau yang biasa disingkat KUB. KUB merupakan bisnis ekonomi sistem yang telah lengkap
entitasnya setelah sentra di Indonesia adalah KUBE atau kelompok usaha bersama yang bertujuan untuk memperdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program bantuan. Merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau yang biasa disingkat UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Bisnis ekonomi sistem di Indonesia yang kedua ada kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam peraturan pemerintahan ini yang dimaksud dengan kawasan ekonomi khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Yang terakhir ada klaster. Klaster merupakan jaringan produksi dari perusahaan yang saling bergantungan satu sama lain secara erat, termasuk pemasok yang terspesialisasi dan agen penghasil pengetahuan atau perguruan tinggi dan pelanggan yang terkait dengan satu dan lainnya dalam suatu rantai produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai strategi inovasi dalam bisnis. Dalam CVP Customer Value Proposition, Apple memfokuskan pada platform yang mereka miliki dengan pengguna Apple sebagai sasaran. Konsep business ecosystem merupakan konsep yang berkaitan erat dengan supplier serta consumer network terhadap core kompetensi perusahaan, sehingga konsep ini sangat cocok diaplikasikan pada Apple. Sebagai perusahaan teknologi dengan berbagai macam produk yang mereka tawarkan, Apple memiliki supply and consumer networks yang sangat luas. Dalam CVP Customer Value Proposition, Apple memfokuskan pada platform yang mereka miliki dan pengguna Apple sebagai sasarannya. Dalam ranah complementary offering, terdapat perusahaan-perusahaan manufaktur dari produk komplementer Apple seperti produk aksesoris baik official maupun unofficial, certified retailers, dan komunitas developer. Supplying and enable networks kebanyakan terkait dengan logistik perangkat keras dan media industri yang bekerja sama dengan Apple, sedangkan other stakeholders berhubungan dengan sekolah dan universitas yang bekerja sama dengan Apple, juga perusahaan IT lain sebagai penyedia jasa tambahan. Semua elemen yang berada pada 4 ranah ini saling terkoneksi dan menjadi supply chain Apple menjadi many-to-many business. Many-to-many business inilah yang membedakan konsep ekosistem bisnis dari supply chain biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.